Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dari staf dan juga guru bintang pelajar, yang semoga Allah memberikan keberkahan kepada waktu dan juga kehidupan kita. Insyaallah kita akan membahas di dalam kajian Islam Pekanan ini tentang masalah manhaj. Dan insyaallah pembahasan manhaj ini adalah pembahasan yang terakhir, dikarenakan di bulan ke depan insyaallah kita akan membahas pembahasan fikih. Dan saya mohon maaf untuk KIP kali ini saya berikan berupa rekaman karena ada halangan saya untuk masuk di kantor di hari ini. Ini di sini ada himbauan seperti biasa agar setiap pegawai mengikuti KIP, dan ini bersifatnya adalah wajib dan harus menjawab post-test setelah melakukan atau mengikuti kajian. Ya, di sini adalah kita mengenal manhaj, ya. Ini adalah yang terakhir di semester ini. Insyaallah di bulan ke depan, yaitu di bulan Oktober, kita akan membahas tentang masalah fikih. Adapun kita lihat ini pembahasannya kemarin, ya, kita telah membahas bahwa ada ungkapan-ungkapan yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang sinonim dari kata salafus soleh, yaitu ada 7 di sini. Ya, yaitu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, atau disebut juga dengan Jamaatul Muslimin atau Al-Jamaah. Yang kedua adalah Firqatun Najiyah. Nah, dua ini kita telah membahasnya secara mendetail di kajian kemarin. Nah, yang ketiga adalah Thaifatul An-Mansurah, yaitu kelompok yang menang atau mendapatkan pertolongan. Yang keempat itu kata salaf itu sendiri, yaitu manhaj salaf itu sendiri. Ini kita telah membahasnya dari awal, dan sekarang kita akan membahas sinonim dari kata salaf itu. Ya. Yang kelima adalah al-hadis. Yang keenam adalah al-ghuraba, orang-orang yang dianggap asing karena kebenaran dan juga ketuaan terhadap manhaj yang benar. Yang ketujuh adalah as-sawadul a'zam, yaitu golongan yang besar. Nah, sekarang di kajian Islam Pekanan kali ini adalah kita akan membahas tentang masalah yang nomor 3 dan nomor 5, yaitu Thaifatul Mansurah dan juga nomor 3 dan juga nomor 6. Ya, Thaifatul Mansurah dan juga al-ghuraba. Ya, karena salaf itu sudah kita jelaskan, dan al-hadis itu sudah ma'ruf, yaitu tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis dan juga yang selalu meriwayatkan hadis-hadis dan selalu beramal dari hadis-hadis yang didatangkan kepadanya. Ya, langsung saja di sini kita akan membahas tentang poin pembahasan kali ini adalah tentang Thaifatul Mansurah. Ya, yang kita akan bahas adalah arti dan pengertiannya serta anonimnya. Sebagian perkataan salaf mengenai Thaifatul An-Mansurah dan juga sinonimnya. Beberapa contoh celaan dan fitnah yang diterima para ulama salaf dan orang yang mengikuti mereka. Lalu kita akan bahas al-ghuraba. Di sini yang akan kita bahas adalah arti dan pengertiannya dan dalil hadis tentang al-ghuraba ini. Ya, langsung saja di sini kita akan membahas tentang masalah Thaifatul Mansurah, arti dan pengertiannya serta anonimnya. Apa itu at-Thaifatul Al-Mansurah? At-Thaifatul Mansurah berasal dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berikut ini, yaitu la tazalu thaifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, rawahu Muslim. Itu akan terus ada, ya, yaitu thaifatun, yaitu sekelompok dari umatku yang mereka tetap nampak di atas kebenaran, ya, tidak membahayakan mereka orang yang mencerca atau menghina atau memudaratkannya sampai datang hari kiamat, dan mereka dalam keadaan seperti itu, yaitu dalam di atas kebenaran. Ya, di sini at-Thaifatul Mansurah dari kata ini Thaifatun min ummati dzahirin. Nah, di hadis yang lain Thaifatun mansurin. La tazulu Thaifatun mansurin. Ya, jadi Thaifah mansurin itu golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuk juga di sini kita akan bahas sinonim atau persamaan dari at-Thaifatul An-Mansurah adalah dari 7 tadi yang nama-nama salafus soleh, yaitu
at-thaifatul mansurah itu sama dengan ahlul hadis, ya, atau ashabul hadis atau ahlul ilmi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis dengan sumber ilmu dan rujukan utama. Yang kedua adalah thaifatul mansurah pun juga disinonimkan atau disamakan dengan ahlul athar atau athari, itu orang-orang yang berpegang teguh kepada hadis dan juga athar para salaf dalam memahami dan menjalankan agama. Perbedaan antara ahlul hadis dan ahlul athar, ahlul hadis biasanya adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ahlul athar adalah apa-apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan juga tabiin. Ya, jadi kalau hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan athar itu adalah dari sahabat dan juga tabiin. Jadi at-thaifatul mansurah adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan hadis dan yang selalu berpegang teguh dengan athar-athar atau perkataan-perkataan dan perilaku sahabat dan juga tabi'in. Ya, jadi at-thaifatul mansurah al-hadis atau al-athari adalah golongan yang selalu menegakkan kebenaran sepanjang hayat mereka, memberantas kebatilan beserta syubhat-syubhatnya dengan berdasarkan ilmu hadis dan athar para salaf. Yaitu di salaf sini adalah para sahabat dan juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Golongan ini senantiasa ada untuk membantah syubhat-syubhat kebid'ahan dan kesesatan yang bermunculan pada setiap masa. Mereka tidak mempedulikan celaan orang yang mencela ketika membela agama ini. Atas dasar inilah mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah al-mansurah. Yang al-mansurah itu adalah pertolongan Allah, maka dari itulah mereka disebut sebagai at-thaifatul mansurah, yaitu kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Ya, di sini para ulama salaf berkata mengenai hadis at-thaifatul mansurah tersebut, ya, siapakah itu at-thaifatul mansurah? Maka berkata Imam At-Tirmidzi, yaitu ahlul hadis, ya, yang selalu menyebarkan hadis, ya, yang dimasuk dalam kutubus sittah, yaitu berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sami'tu Muhammad ibn Ismail yaqulu sami'tu Ali ibn al-Madani yaqulu wa dzakara hadzal hadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq faqala Ali hum ahlul hadis. Ya, siapakah di sini at-thaifatul mansurah? Maka berkata Imam Tirmidzi, aku mendengar Muhammad bin Ismail, yaitu siapa itu Muhammad bin Ismail? Adalah Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari berkata, aku mendengar Ali bin Al-Madini. Ya, Ali bin Al-Madini adalah seorang tabi'ut tabi'in yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Asy-Syafi'i. Dan dia ini adalah ahlul hadis. Berkata, dan dia menyebutkan hadis tentang Thaifatul Mansurah yang dari Nabi SAW, yaitu la tazalu thaifatun min ummati, yaitu terus menerus akan ada sekelompok dari umatku dhahirina 'alal haq, yang mereka tetap nampak di atas kebenaran. Maka siapakah thaifatul dhahirina 'alal haq itu? Maka berkata Ali bin Al-Madini, mereka itu adalah ahlul hadis. Ya, telah kita ketahui bahwa kelompok yang Allah tolong, ya, itu adalah di awal-awal Islam, ya, zamannya tabi'ut tabi'in adalah ahlul hadis. Ya, kita tahu bahwa ada namanya pada saat itu ada namanya kelompok Mu'tazilah yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Maka ahlul hadis, ya, dan imamnya adalah Imam Ahmad bin Hambal menyerukan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dibunuh, ya kan, dan dizalimi oleh pemimpin pada saat itu yang terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, sehingga berakhirlah dan ditolonglah yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hambal, sehingga teranglah kebenaran bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah setelah Imam Ahmad disiksa sampai mendekati kematian, sehingga pada kedatangan khalifah yang selanjutnya mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, sehingga ahlul hadis ini dimenangkan terhadap ahlul bid'ah, yaitu Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya. Jadi Allah tolong kebenaran itu pada ahlul hadis, yaitu al-muhaddis, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan juga teman-temannya. Ya, di sini juga Ali bin Al-Madini juga mengatakan di riwayat yang lain bahwa hum ahlul hadis walladzina yata'ahaduna madhahabir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yadhibuna 'anil ilmi laulahum lam tajid 'indal mu'tazilati war rafidati wal jahmiyati
wa ahlil irja'i warra'i syai'an minas sunan. Ya, maka Ali bin Al-Madin mengatakan mereka itu adalah siapa itu at-thaifatul mansurah, yaitu kelompok yang selalu ditolong oleh Allah di setiap zaman sampai hari kiamat, yaitu adalah kata mereka adalah ahlul hadis. Dan orang-orang yang menjaga mazhab Rasul sallallahu alaihi wasallam serta membela ilmu tersebut yang didapatkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bukan karena mereka yaitu ahlul hadis, maka tidak akan ditemui pada golongan yang sesat ini, yaitu Mu'tazilah, Rafidhah, Jahmiyah, Murji'ah dan juga Ashabur Ra'i, yaitu orang-orang yang mengandalkan akal pikiran dalam menjalankan agama, yaitu pada mereka sunnah-sunnah sedikit pun ya. Maksudnya adalah di sini disebutkan penjelasannya dari hadis itu adalah maksudnya golongan-golongan sesat yang tadi dan menyimpang seperti Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah, Jahmiyah dan Murji'ah dan Ashabur Ra'i itu juga memakai sunnah Rasulullah SAW untuk membenarkan kesesatan mereka, akan tapi difahami dengan pemahaman yang menyimpang dan mesti manhaj salaf ya. Jadi mereka ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang, itu pun juga mereka mengambil dari hadis sebenarnya ya, mengambil dari hadis-hadis yang sahih dari Bukhari, Muslim, tetapi mereka memahami hadis-hadis itu dengan pemahaman yang salah, bukan pemahaman salafus saleh yaitu pemahaman sahabat, maka mereka tergelincirlah. Maka andaikan ya bukan karena ahlul hadis ya, kata Imam Ali Al-Madini itu, mereka pun juga tidak akan punya hadis-hadis dari Rasulullah SAW dalam membenarkan pemikiran mereka. Jadi mereka pun juga punya hadis-hadis yang berasal dari ahlul hadis. Ya, Imam Bukhari mengatakan juga rahimahullah membuat satu bab dalam kitab Sahih Bukhari, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu taifatun min ummati dhahirina 'alal haq yuqatiluna wa hum ahlul ilmi. Ya, berkata Imam Bukhari mengatakan bahwa bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang akan menang berperang di atas kebenaran, mereka itulah ahlul ilmi yaitu ulama dan juga ahlul hadis. Ya, dan juga berkata Abdullah bin Mubarak, ya, hum indi ashabul hadis. Ya, Thaifatul Mansurah itu adalah, kata Abdullah bin Mubarak, adalah mereka itu adalah ashabul hadis, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dan juga berpegang teguh terhadap hadis. Berkata Ahmad bin Sinan, hum ahlul ilmi wa ashabul athar. Mereka itu adalah ahli ilmu dan juga ulama dan ashabul asar, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan asar-asar para sahabat dan juga tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Berkata Abdul Qasim Al-Asbahani rahimahullah membuat bab dalam kitabnya Dzakaru Ahlul Hadis wa annahumul firqatu dhahiru 'alal haq ila an taquma sa'ah. Penyebutan ahlul hadis dan bahwasanya mereka adalah kelompok yang nampak di atas kebenaran hingga tegak hari kiamat. Nah, jadi telah jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Thaifatul Mansurah adalah ahlul hadis, yaitu yang berpegang teguh terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, yaitu sesuai dengan pemahaman para sahabat dan juga para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Ya, di sini beberapa celaan dan fitnah yang diterima oleh para ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhajnya. Nah, berikut adalah contoh celaan dan fitnah dari para ahlul bid'ah terhadap para ulama ahlul hadis dari masa ke masa, yang mana ini didapatkan karena teguhnya mereka berpegang teguh terhadap sunnah dan manhaj para salaf dalam memahami dan menjalankan agama. Ya, jadi di sini banyak sekali ya celaan-celaan atau nama-nama yang diberikan ya kepada ahlus sunnah wal jamaah dan juga yang berpegang teguh terhadap salafus soleh, yaitu nama-nama yang bukan nama-nama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan nama-nama itu adalah buruk ya. Jadi kalau misalnya kita sering mendengarkan Wahabi dan sebagainya, itu sebenarnya penamaan yang jelek yang buruk itu sudah ada pada zaman dahulu kala. Ya. Jadi Wahabi adalah bentuk rasa benci ahlul bid'ah terhadap pemahaman lurus dari manhaj salafus saleh, agar orang-orang awam itu waspada terhadap Wahabi ini. Dan pada zaman dahulu ya manhaj salafus saleh dan juga ahlussunnah wal jamaah itu sering diolok-olok atau dicela, yaitu dengan nama-nama yang berasal dari mereka, yaitu salah satunya adalah musyabbihah atau mujassimah. Ya, jadi ahlussunnah wal jamaah, salafus saleh dan sebagainya itu sering disebut sebagai musyabbihah dan juga mujassimah. Musyabbihah itu adalah yang mengatakan bahwa Allah itu menyerupai sifatnya dengan sifatnya para makhluk. Nah, sedangkan mujassimah itu adalah maksudnya adalah yang mengatakan bahwa Allah itu punya zat yang mempunyai muka, tangan dan sebagainya. Karena kenapa? Karena ahlussunnah wal jamaah ini dia menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan bahwa ahlussunnah itu adalah musyabbihah.
yang menyamakan antara Allah dan juga makhluknya. Dan juga mereka mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mujassimah, yang mengatakan bahwa Allah itu punya zat, ya, punya muka, punya tangan, ya. Padahal Allah itu, kata mereka, itu maha suci dari yang menyerupai makhluknya. Dan inilah perkataan yang batil. Ya, ini merupakan gelar tuduhan dari para ahli takwil dan ta'til yang suka mentakwil dan meniadakan sifat-sifat Allah kepada para ahli hadis. Ya, ini adalah gelar atau tuduhan dari para ahli takwil, yaitu yang suka mentakwil sifat-sifat Allah. Ya, Allah mengatakan tabarakalladzi biyadil mulk, Allah itu mempunyai tangan, ya kan? Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka, ya kan? Mereka mentakwil bahwa tangan ini maksudnya adalah kekuasaan. Dan ta'til itu adalah yang menolak sifat-sifat Allah. Ya, Allah jelas-jelas Allah mempunyai muka, ya kan? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan pada saat hari kiamat telah punah semua kecuali wajah Allah yang maha mulia. Dan mereka mengatakan ini bukan wajah Allah secara hakiki, ya, maka dia ditaktil, ditolak. Ya, ini adalah para ahli takwil dan taktil yang suka mengatakan kepada Ahlussunnah adalah musyabbihah dan mujassimah, yang suka mentakwil dan meniadakan sifat-sifat Allah kepada para ahlul hadis. Mereka menuduh para ahlul hadis itu untuk melakukan tasbih, menyamakan Allah dengan makhluknya, hanya karena para ahlul hadis ini menetapkan hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka anggap menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, di antaranya adalah Allah SWT mengabarkan dalam Al-Qur'an dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia memiliki sifat dzatiyah wajah, maka ini tidak berarti sifat dzatiyah wajah Allah sama dengan makhluknya. Ya, jadi mereka ini mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu dia menetapkan sifat-sifat Allah, ya, di dalam Al-Qur'an dan juga hadis, bahwa di Al-Qur'an dan di hadis itu ada disebutkan bahwa Allah punya wajah dan Allah mempunyai tangan, ya. Tapi mereka menolaknya, bahwa mengatakan bahwa kenapa kamu mengatakan bahwa Allah punya tangan dan juga punya wajah, padahal tangan dan wajah itu sama saja kita menyamakan dengan makhluk Allah SWT. Sehingga mereka mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai musyabbihah atau mujassimah, yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu menyamakan antara Tuhan dan juga makhluknya. Ini adalah perkataan yang batil dari mereka. Gelar-gelar tuduhan dan musyabbihah dan mujassimah ini biasanya dilontarkan oleh golongan pentaktil yang meniadakan sifat Allah dan juga pentakwil sifat Allah, yang itu mentakwilkan sifat Allah, dan juga seperti Mu'tazilah, Jahmiyah dan juga Al-Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Itu mentakwil sifat-sifat Allah, ya, bahwa Allah itu tidak punya tangan, tidak punya wajah dan sebagainya. Nah, ini adalah kebanyakan di Indonesia adalah Asy'ariyah. Ya, yang kedua adalah Ahlussunnah disebut sebagai Murji'ah, ya, atau ulama penjilat, atau ulama haid dan nifas, ya, atau ulama pemerintah, atau salafi qaidun, salafi yang kerjanya hanya duduk-duduk saja, tidak mengerti waqi dan yang semisalnya. Ya, ini adalah gelar ini biasanya dituduh tuduhannya ini dari yang bermanhaj khawarij, takfiri, harokah, dan yang memiliki ideologi pemberontakan. Ya, ini Murji'ah ini adalah pemberian gelar dari takfiri, ya, dan khawarij, ya. Mereka mengatakan bahwa yang melakukan dosa besar itu telah kafir, ya, tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan itu tidak kafir. Maka dia mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Murji'ah, karena Murji'ah itu dia mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ya, ini adalah maka dituduh dengan Murji'ah. Atau ulama penjilat, ya, ulama penjilat ini adalah biasanya dilontarkan oleh orang-orang takfiri juga, yang mengkafirkan pemerintah, ya kan, yang tidak berundang-undang dengan hukum Islam. Maka Ahlussunnah wal Jamaah disebut sebagai ulama penjilat. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menjatuhkan pemerintah atau mengkudeta dari pemerintah, maka disebut sebagai ulama penjilat. Atau ulama haid dan nifas, maksudnya adalah yaitu ulama-ulama yang hanya membahas tentang fikih-fikih saja, ya, bukan membahas tentang problematika umat pada zaman sekarang. Padahal ini adalah penting juga membahas tentang fikih-fikih, ya kan, haid dan nifas, nikah dan sebagainya, sholat, zakat, itu adalah hal yang penting, ya kan. Tidak mungkin kita langsung mengatakan bahwa harus menerapkan hukum Islam di Indonesia, ya kan, harus mengadakan khilafah dan sebagainya, tapi tidak mengerti tentang masalah fikih dan tauhid yang paling utama. Dan ulama pemerintah ini juga biasa disebutkan sebagai orang-orang takfiri, yang juga harokah dan juga sebagainya. Atau salafi qaidun, itu ulama yang hanya kerjanya duduk-duduk saja, yang hanya ceramah-ceramah di bangku-bangku saja, di masjid-masjid saja, di mimbar-mimbar saja. Mereka mengatakan bahwa salafi itu adalah ulama-ulama yang hanya
duduk bisanya ceramah saja ya kan. Nah, ini adalah tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh harokah, yaitu golongan-golongan yang punya partai-partai dan sebagainya, dengan mengatakan bahwa Ahlussunnah atau Salafi itu adalah orang-orang yang tidak mau berpolitik ya, dengan berpolitik. Padahal Salafi juga berpolitik ya kan, berpolitik tapi berpolitiknya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yaitu bukan dengan hukum demonstrasi dan sebagainya ya. Dan yang memiliki ideologi pemberontakan, seperti misalkan yang mengatakan khilafah, bahwa pemerintah di Indonesia itu tidak sah maka harus dikudetakan ya kan, dan sebagainya. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap ya kan, dan Salafi itu tetap taat terhadap pemerintah walaupun pemerintahnya zalim. Kita mengingkari kezaliman dia dalam berhukum selain Islam, kita mengingkari, tapi tetap kita taat, seperti itu. Ahlussunnah mendapatkan tuduhan dan gelar seperti ini karena tidak mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar secara mutlak. Ya, ini adalah perkataannya takfiri atau khawarij, atau karena tidak mengkafirkan orang, terutama pemerintah yang tidak berhukum dan hukum Allah secara mutlak, melainkan dengan perincian. Ya, ini adalah tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang ingin mengkudeta pemerintah yang bukan berundang-undang dengan hukum Islam. Ya, tuduhan ini didapatkan karena tidak mau memberontak dan mengangkat senjata terhadap penguasa muslim yang zalim, yang tidak menetapkan sebagian hukum Islam karena dianggap para ulama adalah uzur atau syubhat. Ya, jadi mereka ini orang-orang khawarij, takfiri itu, mereka menyalahkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kalian tidak mau memerangi penguasa muslim yang zalim, ya kan, yang tidak berhukum dengan hukum Islam? Ya, padahal kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin saja dia tidak menerapkan hukum Islam karena ada uzur, karena kebodohan mereka. Ya, karena ketidaktahuan mereka bahwa berhukum dengan hukum Islam itu wajib. Ya, karena yang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang umum, orang-orang awam. Ya, dan juga atau mungkin ada syubhat. Maksudnya syubhat di sini adalah misalkan adalah orang-orang terdekat mereka dari ahlu agama itu mengatakan bahwa berhukum dengan hukum Islam itu tidak wajib, atau dengan ulamanya ulama-ulama buruk semua. Ya, ulama-ulama yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu kebanyakan yang dekat dengan mereka itu adalah ulama-ulama yang tidak bagus ya kan, dan dia mengatakan bahwa memberikan syubhat kepada pemimpin-pemimpin ini. Maka dengan adanya uzur atau syubhat ini, maka tidak boleh kita memerangi penguasa muslim yang tidak berhukum dengan hukum Islam, karena ada halangan seperti ini, yaitu uzur dan syubhat. Mereka dituduh seperti ini padahal para ulama salaf dan orang yang mengikutinya hanya menetapkan dan berpegang terhadap hadis-hadis yang sahih tentang wajibnya tidak melepas ketaatan kepada waliul amri yang zalim. Mereka mengingkari kezalimannya, akan tapi mereka tidak menghasung pemberontakan kepadanya. Ya, karena kita tahu bahwa pada zamannya para sahabat pun ada namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, itu Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan juga Anas bin Malik itu tidak pernah mengusung untuk memberontak pemerintahan. Mereka tetap taat kepada penguasa yang zalim ini walaupun haknya diambil ya kan, dan juga banyak sekali kezaliman yang terjadi, tetapi mereka tetap taat terhadap ulul amri dan sholat di belakang mereka. Dan kita pun juga harus mengikuti manhajnya para sahabat ya, karena kalau misalnya kita memberontak, maka pemberontakan yang akan lebih besar itu akan datang seperti pertumpahan darah ya kan, dan kehancuran di mana-mana dan sebagainya, dan ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Ini pemberontakan yang lebih besar ya. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah atau manhaj salafus saleh disebut sebagai jumud. Itu ulama-ulama yang kaku, ulama yang tekstual, kolot, fundamentalis ya. Ini adalah gelar tuduhan dari orang-orang yang telah terlalu mengagungkan akal pikiran, logika dan mengaruh modernasi zaman hingga taraf yang berlebihan. Ya, ini adalah tuduhan-tuduhan dari orang liberal, biasanya orang-orang yang ingin Islam itu modern, Islam Nusantara ya kan, dengan mengatakan bahwa hijab itu bagi muslimah itu adalah tidak wajib ya kan, dan mengatakan bahwa ulama Ahlussunnah itu adalah terlalu kolot, terlalu tekstual sekali ya kan, bahwa hijab itu adalah budayanya Arab dan sebagainya. Cadar pun juga demikian ya kan, dan juga banyak sekali syariat-syariat Islam yang mereka tolak karena mereka berpikiran dengan pikiran akal logika mereka saja, sehingga mereka menolak dalil-dalil yang zahir, yang jelas ya. Oleh karena itu mereka sampai menolak ataupun mentakwil hadis-hadis yang sahih dan ayat Al-Qur'an sekendaknya agar sesuai dengan akal pikiran dan keinginan hawa nafsu mereka. Dan ini terjadi banyak sekali orang-orang liberal Islam di zaman sekarang yang menolak ayat Al-Qur'an yang benar dan juga hadis-hadis yang sahih. Ya, mereka mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan akal pikiran manusia. Mereka membenci orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akidah dan juga syariat. Ya.
Lalu itu adalah at-Thaifatul Mansurah. Sekarang kita akan bahas tentang masalah al-ghuraba, arti dan pengertiannya. Definisi sederhana dari al-ghuraba adalah orang-orang yang dianggap asing karena keistimewaan mereka terhadap kebenaran. Ya, jadi sekali lagi yang dianggap asing karena mereka istiqomah terhadap kebenaran, bukan hanya sekadar asing saja. Ya, karena banyak orang yang asing, banyak orang yang aneh, tapi kalau misalnya dia tidak berpegang teguh terhadap kebenaran, maka dia bukan al-ghuraba yang diinginkan di pengertian di hal ini. Yang selalu melaksanakan perbaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan yang selalu berpegang teguh terhadap sunnah dan juga manhaj salaf. Ini arti dari al-ghuraba. Ya, dalilnya adalah dari hadis pertama dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, badal islamu ghoriban wa sayaudu kama bada ghoriban fatuba lil ghuraba. Kata Abu Hurairah dari Rasulullah SAW mengatakan Islam itu muncul dalam keadaan asing. Ya, pada saat pertama kali Islam muncul yaitu hanya diusungkan oleh Rasulullah SAW sendiri dan juga Abu Bakar, ya kan, dan juga istri dan orang terdekatnya, itu asing mereka. Ya, kaum kufar Quraisy pada saat itu merasa aneh dengan agamanya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menjadi asing, dan ia akan kembali dalam keadaan asing. Ya, dan hari kiamat, mendekati hari kiamat pada akhir zaman akan kembali asing juga, yaitu seperti syariat Islam itu akan menjadi asing. Ya, maka beruntunglah al-ghuraba, yaitu orang-orang yang terasingkan karena memegang teguh terhadap kebenaran Islam. Ya, dalil yang kedua adalah kalau Rasulullah SAW, innal islama bada ghoriban wa sayudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Qala qila wa manil ghuraba? Qala an-nuza minal qabail. Qala Syekh Al-Albani sahih duna qala qila. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing, ya, dalam pertama, dan akan kembali asing pada akhir zaman seperti saat kemunculan pada awalnya. Maka beruntunglah al-ghuraba, orang-orang yang asing. Seorang maka bertanya, siapakah al-ghuraba itu, orang asing itu, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka yang memisahkan diri atau mengasingkan diri dari rusaknya kaumnya. Ya, jadi pada saat kaumnya itu rusak, tidak memegang Islam, tidak melaksanakan kewajiban Islam, maka dia mengasingkan diri untuk melaksanakan kewajiban Islam. Itu terjadinya di akhir zaman, dan sekarang sudah mulai muncul asingnya beberapa syariat-syariat Islam. Ya, hadis ketiga adalah tuba lil ghuraba. Faqila manil ghuraba? Ya Rasulullah, qala unasun salihuna fi unasin su'in kathirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa beruntunglah al-ghuraba. Siapa itu? Maka seorang mengatakan, siapa itu al-ghuraba ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang-orang soleh yang berada di antara orang yang jahat atau orang yang buruk, yang jumlahnya banyak sekali, yang menentang mereka lebih banyak dibandingkan yang mengikuti orang-orang yang sedikit ini, yang berpegang teguh terhadap kebenaran. Ya, yang hadis keempat adalah faqila ya Rasulullah wa mal ghuraba? Qala alladzina yaslihuna inda fasadin nas. Seorang berkata, siapa al-ghuraba? Ini di riwayat yang lain, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, orang-orang yang selalu memperbaiki, yaitu amar ma'ruf nahi munkar di saat manusia dalam keadaan rusak atau tidak melakukan kewajiban syariat Islam. Hadis-hadis berkaitan dengan al-ghuraba di atas jelas bahwasanya Rasulullah selalu mengkaitkan ghuraba ini dengan keadaan awal Islam, dan tidak ada yang lebih mengerti awal Islam yang masih murni kecuali para salaf, yaitu sahabat, tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in. Atas hal inilah mereka kemudian berusaha untuk memperbaiki keadaan keislaman yang rusak, berusaha lagi menghidupkan sunnah dan bersabar walaupun mereka dianggap asing dan aneh. Dan bukan semua orang yang asing itu adalah al-ghuraba. Perhatikan ini, dan bukan semua orang yang asing itu adalah al-ghuraba yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Karena bisa saja orang yang nyimpang lagi saat itu dianggap asing oleh umatnya. Banyak orang-orang yang asing, seperti banyak aliran-aliran baru dari Islam yang itu asing, itu bukan al-ghuraba yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, karena mereka bukan orang yang memegang teguh terhadap syariat Islam, tapi dia emang sesat, ya, aneh dan nyeleneh. Ya, jadi jangan kita mengatakan bahwa al-ghuraba itu orang yang asing. Setiap orang yang asing itu al-ghuraba, tidak. Al-ghuraba itu adalah orang yang asing tapi berpegang teguh terhadap kebenaran, yaitu syariat Islam. Pada saat zamannya manusia itu telah tidak mengenal syariat Islam lagi, yaitu terjadi di akhir zaman. Namun itu bukan berarti mereka lah yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai al-ghuraba, karena al-ghuraba yang benar adalah yang mengikuti para salaf, bukan yang selainnya yang sesat-sesat itu. Ya, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang kajian Islam Pekanan tentang masalah at-Thaifatul Mansurah dan juga al-ghuraba. Ya, silakan jika ingin post test silakan untuk dijawab ke saya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.